Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tema finansial teknologi dengan tema vintage pada industri 4.0. Bersama saya, Dr. Karisya Ayu Effendi, Sarjana Ekonomi, Magister Sains Management. Inisiatif merupakan tren global di industri manufaktur. Fourth Industrial Revolution atau Revolusi Industri 4.0 tidak hanya berpotensi luar biasa dalam merombak industri tetapi juga mengubah berbagai aspek kehidupan manusia. Kita telah melihat banyak negara, baik negara maju maupun negara berkembang, yang telah memasukkan gerakan ini ke dalam agenda nasional mereka sebagai salah satu cara untuk meningkatkan daya saing di kancah pasar global. Revolusi industri ini mengacu pada perubahan dalam skala besar yang diakibatkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara global, revolusi industri sudah terjadi sebanyak 4 kali. Revolusi industri yang pertama pada tahun 1784, di mana tenaga kerja manusia digantikan oleh penggunaan mesin uap dalam industri. Revolusi industri kedua terjadi pada tahun 1970, di mana terjadi kegiatan produksi secara massal. Kemudian dilanjutkan dengan revolusi industri ketiga pada tahun 1969, yaitu penggunaan teknologi informasi dan komputerisasi untuk otomasi manufaktur. Dan pada tahun 2011, lahirlah istilah Industri 4.0 sebagai revolusi industri keempat, yaitu mesin yang terintegrasi dengan jaringan internet. Sejak saat itu, Industri 4.0 menjadi populer di seluruh dunia. Sama halnya dengan revolusi industri yang terjadi secara global, Indonesia berkomitmen untuk menerapkan Industri 4.0 yang dapat menjadi salah satu cara untuk mempercepat pencapaian visi Indonesia untuk berada pada 10 besar negara yang memiliki perekonomian terkuat pada tahun 2030 di dunia. 5 kunci utama Indonesia akan berfokus pada 5 sektor utama untuk penerapan awal dari teknologi ini. Yang pertama adalah food and beverage yang bertujuan untuk membangun industri F&B powerhouse di ASEAN. Yang kedua tekstil dan garment menuju produsen functional clothing yang terkemuka. Kemudian otomotif menjadi pemain terkemuka dalam ekspor ICE dan EV. Kemudian chemical menjadi pemain terkemuka di industri biokimia dan elektronikal, mengembangkan kemampuan pelaku industri domestik. Hingga saat ini, sektor food and beverage mengkontribusikan 29% dari PDB manufaktur. Strategi untuk makanan dan minuman pada dalam industri 4.0 diantaranya mendorong produktivitas di sektor hulu, yaitu pertanian, peternakan, perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones. Yang kedua, lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, maka Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka. Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen. Kemudian meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik. Untuk strategi tekstil dan garment menuju produsen functional clothing terkemuka dengan meningkatkan kemampuan di sektor hulu, fokus pada produksi serat kimiawi dan bahan pakaian dengan biaya yang relatif rendah dan berkualitas tinggi untuk meningkatkan daya saing di pasar global.
meningkatkan produktivitas manufaktur dan buruh melalui penerapan teknologi, optimalisasi lokasi pabrik, serta meningkatkan keterampilan, membangun kemampuan produksi functional clothing dan meningkatkan skala ekonomi untuk memenuhi permintaan functional clothing yang terus berkembang baik di pasar domestik maupun di pasar ekspor. Dukungan untuk otomotif agar menjadi pemain terkemuka dalam ekspor ICE dan EV adalah dengan menambah atau menaikkan produksi lokal dalam hal volume, efisiensi produk bahan baku dan komponen penting melalui adopsi teknologi dan perkembangan infrastruktur, bekerja sama dengan perusahaan OEM dunia untuk meningkatkan ekspor, dan dengan fokus pada multi-purpose vehicle, kendaraan murah ramah lingkungan, dan sport utility vehicle. Kemudian, membangun ekosistem untuk industri EV dimulai dengan kemampuan manufaktur sepeda motor listrik, kemudian mengembangkan kemampuan mobil listrik berdasarkan adopsi EV yang tak terelakkan lagi di masa yang akan datang. Kemudian, chemical untuk menjadi pemain terkemuka di industri biokimia, strateginya adalah mendorong pembangunan kapasitas pasokan petrokimia dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan impor, membangun industri kimia dengan biaya kompetitif dengan memanfaatkan sumber daya migas dan optimalisasi lokasi zona industri, mendorong produktivitas dan mengembangkan kemampuan produksi kimia generasi berikut dalam produksi biofuel dan bioplastik. Nah, yang terakhir, elektronik agar mengembangkan kemampuan pelaku industri domestik. Strategi yang digunakan adalah menarik pemain global terkemuka dengan paket insentif yang menarik dan mengembangkan kemampuan dalam produksi komponen elektronik bernilai tambah, mengembangkan kemampuan tenaga kerja dalam negeri melalui pelatihan intensif dan menarik tenaga kerja asing di bidang tertentu yang dibutuhkan, serta mengembangkan pelaku industri unggulan dalam negeri yang berkompeten untuk mendorong inovasi lanjutan dan mempercepat transfer teknologi. Dan Indonesia akan mendorong 10 priority nasional dalam inisiatif Making Indonesia 4.0. Yang pertama adalah perbaikan alur dan aliran barang serta material. Kemudian desain ulang zona industri. Yang ketiga sustainability. Yang keempat memberdayakan UMKM. Yang kelima membangun infrastruktur digital nasional. Yang keenam menarik minat investasi asing. Yang ketujuh meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kedelapan pembangunan ekosistem inovasi. Yang kesembilan insentif untuk investasi teknologi. Dan yang terakhir harmonisasi aturan dan kebijakan. Revolusi Industri 4.0 dimulai pada abad ke-18, yaitu pada penemuan mesin uap. Kemudian revolusi industri 2.0 pada abad ke-20, yaitu penemuan tenaga listrik. Dan yang ketiga revolusi 3.0 yang adanya pada Perang Dunia Kedua, yaitu saat penemuan komputer dan robotik. Dan yang keempat, revolusi industri 4.0 hingga saat ini menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Revolusi industri 4.0 adalah era yang saat ini kita jalani, di mana pengembangan teknologi lebih lanjut seperti internet, komputerisasi, microchip, IoT, kecerdasan buatan, mesin learning, deep learning, cloud analytics, bahkan kendaraan otonom
merevolusi setiap proses mulai dari produksi hingga distribusi, dan berfokus kepada keberlanjutan atau sustainability. Selanjutnya, inovasi berikutnya di finansial teknologi ada modernisasi pembayaran G2P dan ada vintage untuk pembayaran G2P. Modernisasi pembayaran G2P di Indonesia atau Government to Person di Indonesia dalam rangka mewujudkan sistem distribusi bantuan sosial yang memenuhi prinsip 6T. Tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, tepat administrasi, serta tepat harga atau biaya. Hal ini berdasarkan aspirasi dari Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara non-tunai dan perencanaan pembangunan jangka menengah nasional untuk tahun 2020 sampai 2024. Kemudian, vintage untuk pembayaran government to person. Seperti diketahui, saat ini pemerintah gencar menerapkan beberapa program perlindungan sosial dan stimulus ekonomi untuk meredam dampak pandemi COVID-19 di masyarakat, di antaranya program Keluarga Harapan, Kartu Pekerja, Bantuan Sosial, Stimulus UMKM, Mikro dan Ultramikro, serta penurunan tarif listrik. Untuk memperbaiki proses penyaluran bantuan sosial pemerintah, Bappenas telah menyusun konsep arsitektur G2P 4.0 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang bantuan sosial secara non-tunai dan rencana pembangunan jangka menengah melalui koordinasi dan konsultasi kepada para pemangku kepentingan utama. Materi yang selanjutnya adalah materi pada modul ketiga tentang pemetaan industri vintage. Indonesia Vintage Landscape. Dengan penetrasi internet yang sudah mencapai 67% dan inklusi keuangan masih menjadi tantangan utama, Indonesia menawarkan lahan subur untuk inovasi vintage. Ekosistem vintage yang berkembang pesat di Indonesia sebagian besar didorong oleh pemerintah yang proaktif yang telah memperkenalkan aturan di berbagai bidang, termasuk pinjaman peer-to-peer atau P2P, pembayaran digital, dan yang terbaru dari perbankan terbuka dengan harapan dapat mendorong inovasi dan meningkatkan inklusi keuangan. Landscape yang menguntungkan ini telah menarik perhatian investor lokal dan internasional. Banyak di antaranya bertaruh besar pada prospek layanan keuangan digital di negara ini. Selanjutnya, kita bicara tentang regulasi dari vintage. Regulasi dari vintage diantaranya ada dari OJK, dari Bank Indonesia, dan menurut SUS, SUH, dan KU tahun 2017. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 POJK.01/2016 tentang pelayanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia tentang penyelenggaraan teknologi finansial, berbunyi, teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan atau efisiensi
kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Sementara menurut Su dan Ku tahun 2017 bahwa finansial teknologi dapat digolongkan menjadi 3 tipe. Yang pertama, tipe Third Party Payment System, merupakan sistem pembayaran melalui pihak ketiga. Contohnya, sistem pembayaran mobile, platform pembayaran yang menyediakan jasa seperti transfer dan pembayaran bank. Yang kedua adalah peer-to-peer lending atau P2P lending, merupakan platform yang mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana melalui internet. Jadi, platform ini memberikan jasa kepada kreditur dan debitur untuk membantu memenuhi kebutuhan masing-masing secara efisien. Dan yang ketiga adalah crowdfunding, merupakan sebuah konsep suatu program yang dipublikasikan secara umum melalui internet, yang mana jika masyarakat tertarik dengan konsep tersebut akan memberikan dukungan secara finansial dan investor akan mendapatkan imbalan sesuai kesepakatan. Selanjutnya, jenis vintage di Indonesia ada 5. Yang pertama digital payment, yang kedua financing and investment, yang ketiga adalah market atau account aggregator, yang keempat adalah information and feeder site, dan yang kelima adalah personal finance. Perusahaan finance teknologi digital payment memberikan manfaat layanan berupa pembayaran transaksi secara online, sehingga proses tersebut menjadi lebih praktis, cepat, dan murah. Financing and investment, perusahaan financial technology financing meliputi perusahaan vintage yang memberikan layanan crowdfunding dan peer-to-peer lending. Kemudian market aggregator, perusahaan ini akan menawarkan layanan yang dapat mengakomodasi seluruh transaksi perbankan melalui satu platform saja. Penggunaan platform ini diberikan kemudahan dalam melakukan verifikasi transaksi pelaporan keuangan karena prosesnya cepat dan singkat. Mekanismenya, konsumen yang memiliki banyak akun perbankan dapat mendaftarkan akunnya ke dalam platform ini yang kemudian dapat digunakan untuk memantau seluruh transaksi perbankan melalui satu platform saja. Yang keempat, information and feeder site, yang merupakan perusahaan ini memberikan layanan mengenai informasi yang dibutuhkan oleh para calon konsumen yang ingin menggunakan suatu produk dan layanan sektor jasa keuangan. Informasi yang diberikan dapat berupa informasi seperti kartu kredit, tingkat suku bunga, reksadana, premi asuransi, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah personal finance. Perusahaan ini melalui platformnya dapat membantu konsumen dari mulai pembuatan laporan keuangan yang baik hingga pemilihan pengelolaan dana yang bijaksana, sehingga menghemat waktu dan akan mendapatkan laporan sistem pembukuan yang komprehensif. Peer-to-peer dan crowdfunding. Pengertian dari peer-to-peer dan crowdfunding adalah praktik atau metode memberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis dan juga sebaliknya. Peer-to-peer lending ini merupakan salah satu produk dari finansial teknologi yang mempertemukan pemilik dana dan atau yang biasa disebut sebagai peminjam melalui sistem elektronik atau teknologi informasi. Dengan cara inilah yang menghilangkan fungsi intermediasi yang selama ini dilakukan oleh lembaga perbankan Indonesia. Jika lembaga perbankan Indonesia ini sebagai lembaga intermediasi, tapi kalau sudah masuk ke vintage peer-to-peer lending, sudah tidak perlu lagi lembaga intermediasi. Pihak-pihak dari P2P seperti pihak penyelenggara, penerima pinjaman, dan pemberi pinjaman.
Penyelenggara peer-to-peer lending ini telah diatur dalam pasal 1 angka 6 Peraturan OJK nomor 77 garis miring POJK titik 01 garis miring 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Penyelenggara adalah Badan Hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Kemudian penerima pinjaman sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 7 dengan peraturan yang sama tentang layanan pinjam meminjam, bahwasanya peminjam atau penerima pinjaman adalah orang dan atau badan hukum yang mempunyai hutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Nah, pemberi pinjaman diatur dalam pasal 1 angka 8 dengan peraturan yang sama merupakan orang atau badan hukum dan atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjaman meminjam berbasis teknologi informasi. Pemberi pinjaman ini dapat berasal dari dalam atau luar negeri. Pemberi pinjaman terdiri atas orang, perseorangan warga Indonesia, orang, perseorangan warga asing, badan hukum Indonesia atau asing, dan atau lembaga internasional. Pemberi pinjaman dalam skema peer-to-peer lending ini lebih luas jika dibandingkan dengan penyelenggaraan peer-to-peer lending. Dalam hal ini orang perorangan maupun warga negara baik negara Indonesia maupun warga negara asing dapat bertindak selaku pemberi pinjaman. Hal yang perlu diperhatikan agar kegiatan usaha peer-to-peer lending memberikan kepastian hukum bagi para pihak yaitu diperlukan pemberlakuan sistem Know Your Customer guna menghindari tindakan pencucian uang. Cara kerjanya baik sebagai penerima dan sebagai pemberi pinjaman. Sebagai penerima atau peminjam, yang perlu dilakukan hanyalah mengunggah semua dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan pinjaman secara online yang relatif cepat prosesnya. Yang diantaranya merupakan dokumen berisi laporan keuangan dalam jangka waktu tertentu dan juga tujuan untuk meminjam. Sebagai pemberi pinjaman atau investor nantinya memiliki akses untuk menelusuri data-data pengajuan pinjaman di dashboard yang telah disediakan. Pemberi pinjaman dapat melihat data mengenai setiap pengajuan pinjaman, terutama data relevan mengenai si peminjam seperti pendapatan, riwayat keuntungan, tujuan peminjaman, beserta alasan dan sebagainya. Kita lihat bahwa peer-to-peer lending ini merupakan suatu sistem atau platform yang mempertemukan berbagai si pemberi pinjaman dan peminjam. Oke, dalam P2P, uang yang dipinjam juga dikenakan sejumlah bunga yang per bulannya bersaing dengan bunga kredit tanpa anggunan. Perbedaan dengan sistem pinjaman lainnya dalam hal ini crowdfunding atau urun dana adalah sebenarnya mirip dengan P2P yang melibatkan 3 pihak pemilik. Tapi crowdfunding ini 3 pihaknya adalah pemilik proyek, pemberi dana, dan penyedia platform. Oke. Dalam crowdfunding, Anda setidaknya harus sebaik mungkin menyampaikan cerita mengenai proyek Anda. Jika pemberi dana tertarik dan senang dengan cerita yang Anda sampaikan, kemungkinan Anda akan mendapatkan dana atas proyek yang Anda punya. Pada dasarnya, P2P sama dengan hutang, sedangkan crowdfunding seperti sumbangan atau donasi. Persamaannya adalah dana didapatkan secara online melalui penyedia platform. Perbedaan lainnya antara peer-to-peer lending dan crowdfunding adalah dalam P2P Anda akan dihadapkan pada perjanjian tertulis terkait sejumlah dana yang Anda pinjam dan kewajiban pengembaliannya.
Sementara crowdfunding tidak memerlukan perjanjian tertulis karena sifatnya sukarela. Selanjutnya, market aggregation. Market aggregation ini vintage market yang merupakan salah satu layanan vintage yang menyediakan informasi mengenai layanan keuangan sehingga memudahkan penggunanya untuk membandingkan biaya atau harga antara biaya keuangan yang dapat digunakan penggunanya. Sebagai vintage market aggregator dapat digunakan untuk membantu penggunanya untuk langsung mengakses layanan keuangan melalui platform mereka. Di antaranya cekaja.com, cermati.com, dan Duit Pintar. Jika cekaja.com memberikan pilihan produk finansial dan asuransi secara cepat, mudah, dan singkat, produk dan layanan cekaja.com senantiasa dipengaruhi dan diperbaharui dan diperluas untuk mencakup segala jenis kredit, asuransi, tabungan, investasi, dan produk konsumen lainnya. Cermati.com juga menyediakan akses data ke ribuan produk keuangan secara gratis untuk memudahkan masyarakat Indonesia membuat keputusan finansial yang cermat. Pengguna di platform ini dapat membandingkan layanan keuangan kartu kredit, pinjaman, dan asuransi. Jika duitpintar.com merupakan media promosi, informasi dan edukasi dan menyediakan platform saja, bukan pemberi pinjaman atau agen dari lembaga keuangan. Pengguna Duit Pintar dapat membandingkan berbagai jenis pinjaman, asuransi, dan kartu kredit, tapi Duit Pintar hanya sebatas informasi saja untuk layanan keuangan. Baik, kita akan masuk kepada modul keempat, yaitu tantangan dan peluang dari vintage. Ekosistem keuangan digital. Vintage merupakan bentuk inovasi penting di industri keuangan yang berkembang dengan cepat yang didorong oleh adanya pemerataan ekonomi, regulasi yang menguntungkan, serta didukung adanya teknologi informasi. Vintage menjanjikan ekosistem baru industri keuangan di mana dengan biaya yang minim dapat memberikan pelayanan keuangan yang berkualitas, serta dapat menciptakan lingkungan yang lebih beragam dan stabil. Adapun ekosistem vintage dalam inovasi teknologi terdiri dari elemen vintage startup, teknologi developers, government, dan financial customer. Vintage startup yaitu perusahaan rintisan vintage, misalnya pembayaran, manajemen kekayaan, pinjaman, crowdfunding, pasar modal, dan perusahaan teknologi asuransi. Teknologi developers adalah pengembangan teknologi, misalnya analitik data besar, komputasi awan atau cloud, cryptocurrency, dan pengembangan media sosial. Government adalah pemerintah, misalkan regulator keuangan dan legislatif, dan financial customer merupakan konsumen keuangan, misalnya individu dan organisasi. Serta traditional financial institution atau lembaga keuangan tradisional, misalnya bank tradisional, perusahaan asuransi, perusahaan pialang saham, dan modal venture atau pemodal ventura. Adanya inovasi teknologi baru mengakibatkan mudahnya atau easy consumer, dimudahkannya konsumen dalam mencukupi kebutuhan. Kemudian decreasing unemployment atau inovasi yang dilakukan akan memberikan kesempatan lapangan kerja yang baru, setidaknya dapat memperluas lapangan kerja yang sudah ada. Kemudian innovation competition
Dengan adanya inovasi yang mengganggu, maka perusahaan dalam industri dipaksa untuk melakukan inovasi sehingga terus memperbaiki layanannya. Easy teknologi, muncul inovasi yang baru akan membawa teknologi yang baru dan canggih yang memudahkan. Sementara increasing economic growth, inovasi ini dapat menghasilkan nilai tambah yang lebih akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Nah, karena adanya inovasi teknologi baru ini, ada biaya yang muncul. Muncul konflik kepentingan dari perusahaan incumbent, biaya finansial dari negara untuk mengatur dan membuat peraturan bagi inovasi baru yang mengganggu, kemudian kemungkinan destruktif yang berubah menjadi dispute. Manfaat dari finansial teknologi terdapat 4 yang perlu Anda ketahui dengan adanya vintage. Yang pertama, kemudahan layanan finansial. Salah satu manfaat yang ditawarkan oleh vintage adalah kemudahan layanan finansial. Manfaat satu inilah yang paling terasa. Kemudian membantu modal UMKM, karena dengan adanya vintage ini UMKM dapat modal usaha lebih mudah dan lebih murah. Membantu memajukan UMKM, karena vintage adalah solusi terbaik untuk membantu memajukan UMKM, karena saat ini sudah ada cukup banyak penyedia layanan vintage di Indonesia yang menawarkan pinjaman modal usaha dengan bunga relatif rendah apabila dibandingkan dengan bunga bank. Sistem ini disebut juga dengan peer-to-peer lending. Dan mendukung inklusi keuangan. Inklusi keuangan ini merujuk pada akses terhadap lembaga keuangan masyarakat. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke modul selanjutnya tentang pertumbuhan vintage global dan syariah. Benefit of vintage. Vintage Indonesia dan syariah pada modul kelima. Pengaruh vintage di Indonesia, perkembangannya vintage di Indonesia ini, pelaku vintage di Indonesia masih dominan berbasis pada segmen payment, pinjaman, dan sisanya berbentuk agregator dan crowdfunding. Vintage di Indonesia masih mempunyai banyak ruang untuk tumbuh. Pada saat ini, 30% perusahaan di Indonesia sudah menggunakan vintage dan terus berkembang pesat dari yang awalnya hanya tumbuh 7%. Vintage yang berkembang saat ini akan mendukung pencapaian 3 sasaran dari Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia, yaitu mendorong pemerataan tingkat kesejahteraan penduduk, membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam negeri yang masih sangat besar, mendorong distribusi pembiayaan nasional yang masih belum merata di 17.000 pulau, meningkatkan inklusi keuangan nasional, dan mendorong kemampuan ekspor UMKM yang masih sangat rendah. Kemudian, risiko vintage di Indonesia dan tantangan bagi pemerintah. Vintage syariah di Indonesia ini kita lihat dari analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, dan threats. Kekuatan, kelemahan, opportunity, dan tantangan. Kelebihan dari vintage syariah di Indonesia adalah kemampuan dalam mengoptimalisasikan teknologi, ekosistem vintage syariah yang sudah mapan, dan dukungan pemerintah dalam hal regulasi dan program-program pendukungnya. Tapi kelemahannya adalah sulitnya mendapatkan pemodal, kurangnya sosialisasi dan promosi tentang vintage syariah, sarana dan prasarana pendukung vintage syariah yang masih terbatas, kurangnya kemampuan manajerial. Opportunity-nya atau peluangnya
Vintage syariah di Indonesia ini memiliki ceruk pasar yang besar. Kemudian pengembangan produk vintage syariah dan ruang aturan tentang vintage syariah yang masih terbuka luas. Kalau threat atau tantangannya, kecurangan atau fraud dalam bidang keuangannya masih tinggi, belum ada lembaga penjaminan resmi, belum ada aturan yang spesifik dan menyeluruh terkait tentang perizinan, tingkat konsumerisme yang semakin tinggi, dan retail leader. Kembali lagi ke risiko industri vintage di Indonesia. Risiko vintage di Indonesia ini digolongkan menjadi dua, adanya perlindungan konsumen dan kepentingan nasional. Ada risiko dana konsumen hilang akibat penipuan dan penyalahgunaan vintage, dan juga risiko data pengguna yang bocor yang menjadikan data tersebut rawan untuk digunakan. Lewat kepentingan nasional, kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan oleh vintage menimbulkan potensi penyalahgunaan untuk kegiatan pencucian uang maupun pendanaan terorisme, sehingga perlu manajemen risiko yang memadai agar tidak berdampak negatif pada stabilitas keuangan negara dan juga pertahanan keamanan negara. Tantangan bagi pemerintahnya untuk mendukung perkembangan ekonomi melalui vintage adalah dengan ratifikasi peraturan dalam mendukung pengembangan vintage, dengan melakukan adopsi peraturan terkait tanda tangan atau digital signature, e-know your customer, e-rating, dan penggunaan dokumen secara digital sehingga dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh industri vintage. Kemudian koordinasi antar lembaga dan kementerian terkait dengan cara mengoptimalkan potensi vintage dengan lingkungan bisnis yang kompleks. Maka perlu juga dukungan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait, dalam hal ini OJK berinisiatif untuk membentuk Vintage Advisory Committee. Selanjutnya, untuk modul ke-6 kita berfokus pada resiko vintage. Vintage major risk in financial sector. Dari sudut pandang yang berbeda, pertumbuhan pesat dari pentingnya platform P2P lending dapat menimbulkan resiko yang signifikan terhadap stabilitas keuangan. Ini karena pemberi pinjaman P2P biasanya menghasilkan ukuran resiko kredit yang tidak memadai. Singkatnya, peningkatan volume pinjaman yang membawa pendapatan komisi yang lebih tinggi ke platform dapat dikaitkan dengan risiko penurunan risiko kredit mitra. Risiko dari platform vintage adalah insentif yang tidak selaras, informasi yang asimetris, perbedaan model bisnis dan kepemilikan risiko, dan nilai kredit yang disediakan oleh P2P tidak memadai untuk memprediksi gagal bayar. Selanjutnya, resiko dari penggunaan vintage. Adanya resiko cybercrime, yang resiko ini ada karena keamanan data yang rentan terhadap beragam kejahatan di dunia maya. Kemudian resiko gagal bayar. Resiko ini yang merupakan hal yang cukup mengkhawatirkan bagi pengguna vintage yang menjalankan bisnis sebagai pembiayaan atau kartu atau kredit. Dan resiko pencucian uang. Dengan kehadiran vintage, pihak yang tidak bertanggung jawab lebih mudah dan lebih cepat dalam melakukan transaksi keuangan untuk pencucian dana, aksi pendanaan, dan untuk terorisme. Kemudian materi yang terakhir adalah materi pada modul ke-7 tentang pengendalian vintage. Kita cerita di pengendalian vintage ini. Ada berbagai negara yang mengalami krisis pada vintage. Krisis vintage di Cina, seperti pemerintah Cina tengah berhadapan dengan kemarahan investor usai ratusan penyedia jasa pinjaman
meminjam berbasis teknologi, melenyapkan simpanan mereka. Teriakan para investor menunjukkan sudut suram industri keuangan Cina. Jasa pinjam-meminjam online dalam beberapa tahun terakhir dibiarkan tumbuh pesat tanpa pengawasan. Janji imbal hasil yang mencapai 2 digit membuat orang-orang tertarik untuk menempatkan uangnya pada jasa pinjam-meminjam online ketimbang di bank konvensional. Namun, tindakan keras yang baru diambil pemerintah pusat di Beijing telah memicu meningkatnya jumlah jasa pinjam-meminjam yang gagal. Kemudian, potensi risiko dan kerawanan dari finansial teknologi. Risiko yang mungkin muncul dari perusahaan vintage di Indonesia adalah risiko penipuan, risiko keamanan data, dan risiko ketidakpastian pasar. Dan permasalahan vintage OJK 157 adalah Otoritas Jasa Keuangan mencatat sejumlah penyelenggara vintage peer-to-peer lending yang terdaftar dan berizin sebanyak 157 perusahaan sampai 14 Agustus 2020. OJK mengimbau masyarakat untuk menggunakan jasa penyelenggaraan vintage lending yang sudah terdaftar atau berizin OJK. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.